Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita di pagi hari ini kembali berkumpul dengan keluarga kita masing-masing datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur sebab Tuhan baik buat kita semua, karena di pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan kembali buat kita semua untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau persiapkan hati kami untuk kami datang kepada Tuhan. Ampun setiap dosa kesalahan kami rindu datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan kegirangan, dengan kelepasan yang luar biasa dari Tuhan itu, untuk kami dapat bersukacita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah di pagi hari ini dalam berkat ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan baik buat kita semua.
Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin buat kami. Kau menjamin hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan yang terbaik buat kami, Yesus. Syukur. Yang telah kupikirkan,
kasih Tuhan atas setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Kami bersyukur atas setiap kebaikan Yesus. Syukur bagi kita. Mari angkat tanganmu, kita ujikan pujian yang lebih sungguh-sungguh lagi. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Oh Yesus, ku bersyukur padamu. Hanya kepada Engkau kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi hidup kami, yang mengerti setiap hidup kami. Apa yang kami perlukan Kau ada Bapa. Yesus, ini lebih indah dan lebih. Mari angkat tangan, katakan lebih sungguh-sungguh. Kami bersyukur atas karya-Mu ya Tuhan. Engkau menjadikan kami indah dan berharga di hadirat-Mu. Terima kasih hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberikan pencerahan kepada setiap kami, hikmat kepada setiap kami, sehingga firman yang kami dengar hari ini membuat kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Tuhan, kiranya Engkau memakai supaya boleh menjadi berkat bagi umat-Mu, sehingga kami semakin hari bertumbuh dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini saudara kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul, di manakah roh orang meninggal berada? Kebanyakan ini menjadi sebuah pertanyaan karena ada banyak cerita bahwa ketika manusia mati, maka ada yang berpendapat bahwa sebelum 40 hari, rohnya itu masih ada di dalam rumah. Dan masih ada banyak hal cerita-cerita yang lainnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami akan hal ini? Maka kita juga harus mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab. Ketika seseorang bertanya kepada kita, di manakah roh orang meninggal, arwah orang meninggal, apakah masih ada bergentayangan di bumi ini?
dan lain sebagainya, kita tidak boleh menjawab itu dengan jawaban yang pernah kita dengar dari orang lain dan kita belum tahu kebenarannya jawaban tersebut. Maka saudara, kita harus memahami itu dengan sebuah pengertian bahwa setiap yang kita jawab itu harus sesuai dengan kebenaran Alkitab yang kita percayai. Nah, kalau orang bertanya di manakah roh orang meninggal berada, kebanyakan ada beberapa yang menjawab seperti ini. Di sorga. Kemudian ada yang menjawab di neraka. Dan yang berikutnya ada yang menjawab di kuburan dan masih bergentayangan kalau masih 40 hari. Nah, apakah jawaban-jawaban yang dinyatakan ini benar atau tidak, kita harus mencermatinya dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh percaya dengan takhayul, dengan cerita, dongeng, ataupun saudara kepercayaan orang tua kita. Nah, tentunya pada zaman sebelum kita ini dilahirkan, orang tua kita pasti memiliki kepercayaan akan hal ini. Nah, saudaraku, kepercayaan tersebut harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh langsung menerimanya. Dulu orang tua kita selalu berkata kepada anak-anaknya, misalnya, kalau makan jangan di depan pintu, nanti jodohmu itu akan jauh dan lain sebagainya. Kalau itu dipertanyakan, diceritakan kepada orang-orang zaman sekarang, ya kita akan berpikir secara logis, benarkah demikian? Tentunya saudara, kita memiliki hikmat, tidaklah demikian. Kenapa tidak boleh makan di depan pintu? Karena memang pintu bukan tempat untuk makan, tapi untuk orang keluar masuk. Jadi ya lebih baik kalau makan ya di tempat yang sudah disediakan. Atau cerita-cerita yang lain dari orang tua kita yang sering kita dengar dulu pada masa kita anak-anak adalah jangan duduk di atas bantal, nanti udunen. Nah, ini kalau kita mau cermati apakah kebenarannya seperti itu? Tentunya tidak, saudara. Tapi kenapa kita tidak boleh duduk di atas bantal? Ya tentunya bantal itu bukan sebagai tempat duduk, tapi untuk meletakkan kepala. Jadi tidak sopan kalau orang tua kita dulu berpikir seperti itu. Nah, hari ini kita akan merenungkan di manakah roh orang yang sudah meninggal itu berada sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Jadi bukan apa yang dikatakan orang yang tidak punya dasar di sana. Nah, mari kita renungkan beberapa pertanyaan yang sering kita dengar adalah, apakah orang yang masih hidup bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal? Sekali lagi, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, apakah orang yang masih hidup bisa berkomunikasi dengan arwah orang meninggal? Saudara, pemanggilan arwah orang mati itu disebut nekromansi. Berasal dari kata Yunani nekros yang artinya orang mati, dan manteia atau tindakan mengetahui masa depan secara ajaib. Praktek pemanggilan arwah ini bagi bangsa-bangsa kuno sebagai bagian integral dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Para pemimpin bangsa Mesir, Babel, Yunani, dan Romawi bahkan memanfaatkan jasa pemanggilan arwah sebelum mereka mengambil keputusan yang penting, terutama ketika mereka sedang menghadapi krisis. Bisa kita baca dalam Yesaya 19 ayat 3. Jadi praktek pemanggilan arwah ini pada zaman atau pada bangsa-bangsa kuno merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Mereka sering menggunakan hal-hal ini untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan yang penting. Kemudian mereka mengadakan upacara nekromansi, pemanggilan arwah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah,
Apakah benar arwah yang dipanggil itu akan datang? Apakah benar arwah yang dipanggil itu akan muncul dan menjumpai orang yang memanggilnya? Nah, kita harus memahami dan mengerti akan hal ini, saudara. Bangsa Israel dilarang mempraktekkan atau menggunakan jasa para pemanggil arwah karena Tuhan adalah Allah mereka. Bisa kita baca dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-31. Tuhan sendiri berkata kepada bangsa Israel, bangsa yang dipilihnya, supaya mereka tidak menggunakan praktek pemanggilan arwah ini. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki Allah yang hidup. Kalau mereka mau meminta petunjuk, bukanlah petunjuk kepada arwah. Bukanlah meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Tetapi kalau seseorang minta petunjuk, maka carilah dan mintalah petunjuk kepada Allah yang hidup. Allah yang tidak mati. Nah, saudaraku, nekromansi dan sejenisnya merupakan hal yang menjijikkan di mata Allah. Itu bisa kita baca Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Bangsa Israel seharusnya meminta petunjuk kepada Tuhan Allah mereka dan bukan pada roh orang mati. Yesaya 8 ayat 18. Jadi sangat jelas sekali. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tidak diperbolehkan dan bahkan dilarang oleh Allah untuk mempraktekkan praktek-praktek pemanggilan arwah semacam ini. Dan ini di hadapan Allah sangat menjijikkan. Ini di hadapan Allah sangat ditentang. Hendaklah orang-orang yang percaya kepadanya meminta petunjuk hanya kepada Dia. Nah, saudaraku, bagi orang yang melanggar larangan ini, tentunya ada hukuman bagi mereka. Sama kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, Tuhan memperhadapkan umatnya kepada dua hal, berkat dan kutuk. Berkat ketika mereka mengikuti dan taat kepada apa yang Bapa perintahkan, Allah perintahkan kepada mereka. Tetapi kutuk akan terjadi ketika mereka tidak taat dan melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, kita adalah Israel rohani. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di mana Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kepunyaannya. Dan oleh karena anugerah Allah, kita sekarang ini menjadi Israel rohani. Tentunya kalau kita mau hidup dalam pimpinan Tuhan, ada dua hal. Berkat dan kutuk juga dalam kehidupan kita. Berkat ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, dan kutuk ketika kita melanggar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas ketika orang-orang mempraktekkan pemanggilan arwah, nekromansi ini, maka Imamat pasal 20 ayat 6, di situ dicatat, dilenyapkan dari tengah bangsanya. Jadi orang-orang yang melakukan praktek seperti ini, hukumannya adalah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat yang ke-7, mereka dirajam dengan batu. Artinya, jika ada orang-orang Israel yang melakukan praktek pemanggilan arwah, yang melanggar akan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka, maka hukuman yang mereka alami adalah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya dan juga mereka dirajam dengan batu. Ini adalah sebuah hukuman yang pantas bagi mereka. Dan hukuman ini sendiri Allah yang memerintahkan kepada umatnya. Sehingga saudara, kalau kita melihat Raja Israel, memang ada yang mempraktekkan praktek-praktek pemanggilan arwah. Ini dilakukan oleh Raja Manase. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 6. Raja Manase ini membangun praktek-praktek seperti ini. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa
ada Raja Yosia dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-24. Raja Yosia ini menghapuskan praktek-praktek pemanggilan arwah, praktek-praktek penyembahan berhala. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak tersesat. Supaya bangsa Israel hanya berpaut kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel hanya berjalan menurut ketetapan Tuhan, bukan ketetapan yang lain yang tentunya itu mendukakan dan menjijikkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Tentunya kita harus menggenapi panggilan itu dengan cara hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kita harus hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, praktek nekromansi ini tidak diperbolehkan dan ada hukuman bagi yang melakukannya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah arwah orang meninggal bisa menampakkan diri kepada manusia hidup dalam mimpi, penglihatan, dan lain sebagainya? Karena kita seringkali mendengar orang-orang bercerita seperti ini. Saya kemarin loh, ketemu dengan si A yang sudah mati. Ataupun ada cerita, saya kemarin loh, kok bermimpi ketemu si A. Kok melihat si A yang sudah mati tapi bangkit kembali. Dan lain sebagainya. Cerita ini seringkali kita dengar. Dan kita mudah percaya. Mudah mengaminkan akan cerita tersebut. Apakah betul itu adalah arwah yang sudah mati kemudian dia bisa menampakkan diri? Melalui mimpi, melalui penglihatan dan lain sebagainya. Nah saudara, hari ini paling tidak kita akan membahasnya. Kenapa kita membahasakan hal ini? Supaya kita memiliki pengetahuan dan kebenaran sesuai dengan firman Allah. Sehingga tidak mudah ketika ada orang bercerita macam-macam. Bercerita A, kemudian kita percaya A. Bercerita B, kemudian kita percaya B. Kita harus mengetahui ini sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita memiliki sebuah kebenaran, ketika kita memiliki sebuah dasar, maka kita tidak akan mudah digoyahkan dengan apa kata orang. Tetapi kita tetap percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Saudara, kita mesti percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau tidak, maka sia-sialah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah wahyu dari Allah. Alkitab ini adalah isi hati Allah yang disampaikan kepada umat-umatnya melalui orang-orang yang dipilihnya. Kalau kita melihat Alkitab ini, saudara, ditulis ribuan tahun. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi ada ribuan tahun. Dan penulisnya itu puluhan orang, bukan hanya 1, 2, 3, tapi puluhan orang. Dalam jenjang ribuan tahun dan penulisnya itu ada puluhan, kita bisa melihat bahwa Alkitab ini tidak ada kesalahannya, saudara. Alkitab ini satu. Alkitab ini tidak bertentangan. Bayangkan, jika ini bukan wahyu dari Tuhan, maka tidak mungkin Alkitab yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda itu memiliki sebuah kesamaan. Kita tahu, saudara, ada orang yang berkata dia menerima wahyu dari Tuhan. Tetapi pada prakteknya, wahyu yang dituliskannya itu ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya. Padahal dia mengklaim bahwa wahyu itu dia dapat dari Tuhan dan dia sendiri yang menulisnya. Tapi ternyata isinya bertentangan. Nah, apakah itu wahyu? Tapi Alkitab tidaklah demikian, saudara. Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah. Alkitab ini adalah benar-benar diwahyukan oleh Allah. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita percayai. Beberapa keyakinan yang ada di masyarakat adalah ada orang-orang yang mempercayai keberadaan roh nenek moyang yang masih berkeliaran di bumi dengan mendiami tempat-tempat tertentu. Kepercayaan ini disebut sebagai animisme.
Ada juga orang-orang yang mempercayai bahwa benda-benda, pohon-pohon itu memiliki kekuatan gaib. Ini adalah kepercayaan dinamisme. Sehingga kita dengar orang-orang di luar kita, ketika mereka melihat pohon besar, mau pipis di situ, mereka harus bilang, permisi ya Mbah, saya mau pipis. Dia permisi, kenapa? Supaya penunggu pohon besar itu tidak mengganggunya. Ini kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib atau dinamisme. Nah juga ada orang-orang yang percaya roh-roh nenek moyang mereka itu masih ada di antara mereka dan lain sebagainya. Ini adalah kepercayaan atau keyakinan yang ada di masyarakat, sehingga saudara, beberapa daerah mereka juga masih memberikan sesajen kepada tempat-tempat tertentu. Ketika itu pohon dianggap gaib, maka mereka membawa tumpengan kemudian disajikan ke sana. Kemudian mereka juga bawa tumpeng disajikan ke punden dan tempat-tempat lainnya yang mereka anggap memiliki sebuah kekuatan gaib. Nah saudara, bagaimana iman kekristenan kita menghadapi hal-hal seperti itu? Kadang kita pun masih terpengaruh dengan hal tersebut. Ketika orang-orang membawa tumpeng ke tempat-tempat, ke pohon-pohon yang dianggap memiliki kekuatan, kemudian pun kita merasa, waduh, kalau kita tidak ikut mempersembahkan, memberikan tumpeng ke tempat itu, nanti kita menghadapi sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kita harus memiliki dasar yang benar, saudara, supaya kita tidak mudah digoyahkan sekali lagi. Nah, pandangan Alkitab tentang keberadaan roh orang meninggal. Nah, Alkitab sekarang akan menjawabnya, saudara. Di manakah sebenarnya keberadaan roh orang meninggal? Menurut firman Tuhan, roh orang yang meninggal dalam perjanjian lama, sebelum pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Jadi roh orang yang meninggal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang yang mati, rohnya itu berada di Sheol. Ini bahasa Ibrani, Sheol. Artinya apa Sheol ini? Dunia orang mati. Atau alam maut, atau kerajaan maut. Bahasa Yunani disebut Hades. Sheol dalam perjanjian lama ditulis 65 kali. Jadi saudara, jawaban di manakah roh orang meninggal, mereka semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, roh mereka ternyata tidak gentayangan. Roh mereka ternyata ada di satu tempat yang namanya Sheol atau Hades, yaitu dunia orang mati, alam maut, kerajaan maut. Sheol atau Hades ini disebut sebagai intermediate state atau tempat penampungan sementara. Jadi kalau ada orang mati, mulai zaman Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub sampai ke dalam perjanjian baru, semua roh orang mati ditempatkan di tempat yang bernama Sheol atau Hades, yaitu intermediate state, tempat penampungan sementara. Jadi tidak ada yang namanya roh itu jalan-jalan, tidak ada roh itu yang namanya menampakkan diri kepada seseorang, tidak ada yang namanya roh orang yang meninggal ini memberikan pernyataan atau bangkit atau bangun dan lain sebagainya. Tidak ada. Jawabannya adalah mereka semua ada di Sheol atau Hades. Nah, di Sheol ini hanya rohnya saja, saudara. Karena tubuhnya belum dibangkitkan. Tubuhnya masih di alam kubur. Mungkin sudah rusak karena sudah berpuluh-puluh tahun. Rohnya saja yang ada di Sheol. Rohnya saja yang ada di Hades. Rohnya saja yang ada di tempat penampungan sementara, intermediate state itu. Nah saudara, pertanyaannya adalah, kemudian rohnya di dunia orang mati ngapain saja?
Daniel pasal 12 ayat 2 dikatakan tidur. Yasen. Artinya apa? Terbaring. Ini menunjukkan belum ada aktivitas pasif menunggu penghakiman. Jadi roh semua orang yang ada di Hades itu, saudara, dikatakan Daniel 12 ayat 2, mereka roh-roh tersebut masih tidur, terbaring, belum ada aktivitas pasif. Kenapa? Mereka harus menunggu penghakiman dulu. Mereka harus menunggu kebangkitan dulu. Penghakiman baru nanti mereka akan masuk entahkah di surga atau neraka. Nah saudara, di Seol ini diisyaratkan sebagai tempat siksaan bagi orang jahat. Digambarkan tempat yang gelap. Bisa kita baca Mazmur 55 ayat 15, Amsal 9 ayat 18. Jadi orang-orang yang mati, saudara, itu ada di Seol. Mazmur 55 ayat 15 itu digambarkan sebagai tempat yang gelap, tempat siksaan bagi orang jahat. Nah, menurut rabinistis, saudara, di Seol itu ada kesadaran roh. Nah, sekarang kalau kita membaca, memahami akan hal ini, maka kita akan bisa menjawab, apakah roh orang mati, orang yang sudah meninggal langsung ke neraka atau ke sorga? Kita sudah bisa jawab, saudara. Dari apa yang saya paparkan ini. Ternyata sorga dan neraka itu belum menjadi tempat mereka. Mereka ada di Seol. Nah, dari sini kita akan bisa mencermati bagaimana orang-orang yang mengaku mereka naik ke sorga, dibawa Tuhan ke sorga, dibawa Tuhan ke neraka. Pertanyaannya adalah, apakah neraka sekarang ini sudah ada? Belum, saudara. Jadi, kalau ada orang-orang yang menyatakan dirinya pernah dibawa Tuhan ke sorga, pernah dibawa Tuhan ke neraka, saudara, kita boleh menjadi mengerti akan hal ini. Kita boleh menjadi paham akan hal ini. Apakah pernyataan itu betul atau tidak? Jangan-jangan, saudara, apa yang dialami itu merupakan suatu pernyataan yang akan datang. Kenapa? Karena kalau kita belajar akan hal ini, ternyata roh orang yang meninggal itu belum ada di sorga ataupun di neraka. Semuanya ada di Hades. Semuanya ada di Seol atau dunia orang mati. Jadi, kita lihat begini. Semua orang mati, perjanjian lama, perjanjian baru, ditempatkan mereka ada di Seol atau Hades. Nah, kemudian terjadi peristiwa di mana Yesus menebus manusia. Yesus mati di kayu salib. Nah, pada saat Yesus mati di kayu salib, Alkitab mencatat pada saat Yesus mati, ia turun ke jurang maut. Itu dalam kitab Petrus. Nah, jurang maut di sini itu adalah Hades. Untuk apa, saudara? Untuk membebaskan orang-orang tawanan, yaitu orang-orang saleh. Mulai dari situ, saudara, terjadi pembagian. Ada Hades yang nyaman dan yang tidak nyaman. Sebelumnya, saudara, semua sama, yaitu tidak nyaman. Nah, Hades yang nyaman, Tuhan katakan itu adalah pangkuan Abraham. Bukan berarti Abraham itu memangku seseorang, saudara. Berapa kuat Abraham memangku seseorang, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pangkuan Abraham itu berarti tempat yang nyaman, ataupun pangkuan Abraham itu berarti tempat yang terhormat. Nah, saudara, jadi peristiwa Yesus mati di kayu salib itu adalah peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang luar biasa. Di mana dia turun ke jurang maut. Untuk apa? Memproklamirkan kemenangannya atas maut. Artinya maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa atas kebangkitannya. Dan ketika Tuhan Yesus memproklamirkan kemenangannya itu, saudara, dia membebaskan tawanan-tawanan. Ini luar biasa. Jadi
Kita mesti bersyukur pengorbanan Kristus di kayu salib itu membawa sebuah sukacita yang luar biasa. Membawa sebuah kemenangan yang luar biasa. Orang-orang yang sudah mati, pada saatnya saudara, kita yang masih hidup ini sedang menantikan Yesus Kristus datang kali kedua. Nah, ketika Yesus Kristus datang kali kedua, Alkitab mencatat orang mati di dalam Tuhan bangkit untuk menerima kebangkitan. Jadi semua orang yang mati dalam Tuhan dalam perjanjian lama sampai Yesus Kristus datang, semua orang mati yang di dalam Tuhan, mereka dibangkitkan dan menerima tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu tubuh seperti siapa? Tubuh seperti Yesus, saudara. Luar biasa. Kemudian orang yang masih hidup diangkat dan memakai tubuh kemuliaan. Kemudian terjadilah yang namanya penghakiman. Nah, setelah penghakiman baru ditempatkanlah yang namanya langit baru dan bumi baru. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan menikmati langit baru dan bumi baru. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang menolak Dia, maka mereka akan ditempatkan ke neraka atau Gehenna. Di mana neraka itu? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 7-11, ternyata neraka itu tempatnya di bumi. Bumi ini akan dihanguskan, saudara. Bumi ini akan dihancurkan. Dan 2 Petrus pasal 3 ayat 7-11 mencatat akan hal itu. Bumi ini akan menjadi neraka. Dan itulah tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi kita sudah tahu hari ini bahwa langit baru dan bumi baru ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Sedangkan neraka, Gehenna, itu akan terjadi ketika bumi ini dihancurkan dengan lautan api. Ketika kita memahami akan hal ini, saudara, mari kita semakin mencintai Tuhan. Ketika kita mempelajari kebenaran ini, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Surga itu nyata, saudara. Dan neraka itu juga nyata. Selagi Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup, mari kita pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani sesama dengan benar, untuk memberikan yang terbaik. Jangan sampai kesempatan kita hidup ini kita gunakan menurut kehendak kita. Kalau kita mau A, kita lakukan. Kalau kita mau B, kita lakukan. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ingatlah saudara, ada yang namanya penghakiman. Kalau di dunia, orang yang salah kemudian ketangkap, mereka akan dihakimi. Penghakiman dunia bisa saja tidak adil. Tetapi penghakiman Tuhan pasti adil. Dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi dalam pengadilan Tuhan itu. Kalau kita memahami akan hal ini, saudara, mari, dimanapun kita berada, kita sungguh-sungguh membawa kehidupan kita untuk mencintai Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita, saudara, dan kita semakin hari, semakin menyediakan diri ini untuk mempersiapkan sungguh-sungguh menjemput kedatangan Kristus kali yang kedua. Dia akan datang dan menjemput umat kepunyaannya. Dan biarlah kita dijumpai tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Menjadi jemaat-jemaat yang selalu merindukan akan Dia dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, saudara, masih ada satu hal yang mau saya sampaikan. Sebagai kesimpulan adalah Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. 2 Samuel pasal 12 ayat 23b, Ayub 7 ayat 9, Yesaya 26 ayat 14a. Jadi tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Orang mati sekarang ini ada di Hades. Dan Daniel mencatat roh mereka sedang tidur, pasif. Kemudian saudara, kalau ada orang yang dijumpai, loh saya kok pernah dijumpai oleh orang yang sudah meninggal?
dari apa yang dijabarkan oleh Alkitab ini, kita bisa melihat bahwa itu bukanlah orang yang meninggal. Alkitab mencatat, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Dan iblis juga bisa menyerupakan dirinya dengan orang yang meninggal. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya cuma satu, supaya kita tersesat dan mengikuti apa yang iblis mau. Karena iblis tidak mau, saudara, banyak orang menuju kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Makanya dia akan berusaha bagaimana menyesatkan orang. Jadi ingat, Alkitab mencatat tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Dalam perumpamaan, saudara, Yesus mengajarkan bahwa orang yang mati tidak dapat kembali ke dalam dunia orang hidup. Tuhan Yesus menegaskan itu dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Setelah mati rohnya langsung ke Hades. Bukan ke sorga atau ke neraka, belum. Menunggu Yesus datang kali kedua, kemudian orang mati yang dalam Tuhan dibangkitkan, yang masih hidup akan menikmati tubuh yang dipulihkan. Kemudian bangkitan yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Baru setelah penghakiman itulah mereka diletakkan di sorga atau di neraka. Kiranya kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh, saudara. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
lebih indah. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah masuk, Kau melawat setiap kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Glory. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kiranya kebenaran-Mu itu membuat kami semakin mengerti dan memahami kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami masing-masing. Sehingga Tuhan, mulai hari ini kami mempersiapkan hidup kami dengan sungguh-sungguh. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan kekuatan, kesehatan, dan kesetiaan untuk mengiring Tuhan. Berkati segala pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, supaya menjadi orang-orang kepunyaan-Mu. Tuhan, kuatkan umat-umat-Mu, supaya mereka tetap setia sampai akhir. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau akan berikan jalan keluar kepada setiap kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Berkati bangsa kami Indonesia, supaya di tengah-tengah masa yang sulit ini, Tuhan boleh berkasih karunia atas bangsa ini. Ada jalan keluar. Berkati gereja-gereja-Mu, umat-umat percaya-Mu. Terima kasih atas kesempatan kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami bisa mengikut Engkau dan percaya kepada-Mu. Mari jemaat kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.